Nah sekarang menjatuhkan hukuman kepada Muhammad Kece itu sudah berdasarkan kerakyatan atau berdasarkan mayoritas atau berdasarkan konstitusi atau berdasarkan kitab suci. Jadi nilai-nilai yang ada di Pancasila itulah yang harus dijunjung tinggi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Fanatik beragama itu bisa saling membunuh kita. Tapi kalau fanatik beribadah, silakan. Silakan, mau sembahyang 10 kali kek, mau ribuan kali kek, mau sembahyang di mana saja silakan. Karena agama itu berkali-kali saya sampaikan apa? Fungsinya untuk mengontrol diri sendiri. Ya, kalau betul ajaran itu, berarti saya tidak boleh membunuh orang dong. Saya tidak boleh menyakiti orang dong. Saya tidak boleh merampas hak orang dong. Pak Jenderal Tobing. Sebentar Pak Jenderal, ini ada Rencong Aceh nih, mau ngapain nih Rencong Aceh nih? Ulat duri. Setelah itu Pak Tobing langsung. Ulat bulu berduri. Oke, ulat bulu berduri. Ya, ulat bulu berduri, langsung. Presentation bagus. Ajarin dong Papi. Waduh. Oke dah, ini kok malah ngerokok, jangan ngerokok. Oke, langsung Pak Jenderal Tobing, langsung. Silakan Pak Tobing. Salam, salam alaikum, haleluya, puji Tuhan. Shalom, haleluya. Salam damai sejahtera tanpa batas bagi kita semua anak keluarga besar kerajaan Tuhan yang ada di Zoom ini maupun yang monitor. Luar biasa. Saya tadi sudah hampir ketiduran karena saya lihat sudah kebablasan tuh 25 menit. Iya. Mohon dimaafkan Pak Tobing, ini kan memang lagi pindahan ini. Nah, kebetulan saya kemarin juga 1 harian dari pagi sampai sore memberikan pembekalan tentang kepemimpinan para perwira lah. Nah, jadi saya bilang kemarin sama Pak Puteh, kalau Pak Paul N26, saya N plus 62. Tapi N di situ bukan nabi, negarawan gitu loh. Negarawan. Wah, ngeri nih. Guru kita ini ya. Karena kelihatannya kok makin hari makin gak ada negarawan ini. Makin sedikit demi sedikit, lama-lama hilang nanti. Jadi harus kita proklamirkan lah ya. Nah, jadi hari Rabu juga kemarin, Pak Putih juga tahu, tapi dia langsung meninggalkan ruangan. Kebetulan saya diangkat menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Perdamaian Dunia. Nah, terkait dengan isu-isu sekarang ini, ya terkait dengan isu-isu strategis yang kita dengar beberapa hari ini, yang pertama adalah kalau isu-isu global sekarang, serangan Rusia ke Ukraina. Ini semakin topik pembicaraan ya, hampir semua TV membicarakan serangan Rusia ke Ukraina. Kemudian ada isu lagi di Indonesia ini, bikin kacau lagi. Bahwa Pancasila itu bukan ideologi. Nah ini, bukan ideologi, tapi falsafah. Nah ini. Karena yang ngomong itu dosen UI, pensiunan dosen UI yang merasa paling hebat tentang Pancasila. Tapi kalau kita komentari nanti, mesti kita tayangkan apa yang dikomentari sama dia. Kita kaji apa benar apa yang disampaikan sama dia. Tapi kelihatannya dia memojokkan pemerintahan saat ini. Mulai ideologi Pancasila, mulai Pancasila bukan ideologi, ibu kota, pengambilan keputusan memindahkan ibu kota adalah keputusan tergesa-gesa yang tidak ada dasarnya. Kemudian PDIP adalah sarangnya PKI gaya baru. Udah macam-macam lah sekarang isu-isu yang beredar di negara ini. Tapi kalau kita mau bicara sekarang masalah ideologi Pancasila terkait dengan MKC. Memang gimana ya kalau kita bilang
Karena sila kelima itu merupakan sasaran. Kalau di buku Pancasila itu sudah saya sebutkan bahwa Pancasila itu merupakan apa? Merupakan strategic vision, ya, yang harus dijadikan dasar di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di situ ada namanya yang sila kelima itu, keadilan sosial bagi seluruh bangsa atau seluruh rakyat Indonesia. Itu merupakan target, merupakan goal, merupakan objektif yang harus dicapai oleh siapa? Oleh pemerintahan negara. Siapapun yang memerintah di negara ini, rejim siapapun dia, itulah goals-nya. Ya, secara menyeluruh. Apapun yang akan dikerjakan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi cara yang ditempuh, ya melalui sila keempat. Jadi kalau bicara strategi berapa kali saya sampaikan. Yang pertama, strategi itu harus terdiri dari 3 unsur. Ada sasaran, ada cara yang ingin ditempuh, kemudian ada sarana kekuatan dan prasarana. Kalau ketiga-tiga ini nggak ada, bukan strategi namanya. Tapi di Pancasila itu sudah dirumuskan, ya. Cuman Bung Karno dulu nggak menyampaikan itu sebagai strategic vision, tapi dia mengatakan bahwa Pancasila itu antara sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, kelima itu tidak boleh dipisah-pisahkan. Harus dijadikan satu kesatuan. Nah, yang menjadi masalah di sini, para elit-elit negara ini nggak paham. Jadi contoh loh, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu target, itu objektif, itu sasaran yang harus dicapai. Yang harus dicapai. Caranya bagaimana? Ya melalui kerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah sekarang menjatuhkan hukuman kepada Muhammad Kece itu sudah berdasarkan kerakyatan atau berdasarkan mayoritas atau berdasarkan konstitusi atau berdasarkan kitab suci. Tapi sarana kekuatan, mengapa MKC kalah? Karena sarana kekuatannya, kalau kita bicara sarana kekuatan adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu siapa? Ya elit-elit negara lah. Masa matanya nggak melotot melihat ketidakadilan itu bisa timbul di negara ini tanpa campur tangan pemerintah. Hakim-hakimnya ini juga blow-on kalau menurut saya. Kok bisa membedakan ya Waloni kok kena apa? Kena cuma 5 bulan. Ya. Kenapa kok MKC 10 tahun? Apa dasarnya? Sama-sama menghina kok. Nah di sini memang tidak ada keadilan. Saya tidak tahu, saya cuma mendengar aja ya. Pernah mendengar khotbah pendeta. Bahwa tidak akan ada keadilan di dunia ini. Tidak akan ada keadilan di dunia. Di dunia ya, bukan di bumi. Kalau di bumi nanti kan Tuhan Yesus datang. Mengapa Tuhan Yesus datang untuk sebagai apa? Menghakimi kita, yang hidup dan yang mati. Mengadili kita. Nah, berarti memang keadilan itu nggak ada. Itu aja persoalannya. Nah, sekarang tinggal bagaimana elit-elit pemerintah ini punya kepedulian. Kepemimpinan itu ya merupakan kepedulian loh. Kepedulian yang merupakan mata air. Dari siapa? Dari rakyatnya, dari bangsanya, dari negaranya. Jadi kalau nggak ada kepedulian, ya air mata lah. Rakyat ini menangis. Ya bangsa ini menangis. Nah ini, jadi ketidakpedulian saya kira elit-elit ini. Masa nggak ada yang turun tangan? Harusnya turun tangan lah. Jadi ini yang saya lihat tidak ada lagi kepemimpinan. Ya mudah-mudahan apa? Kalau begini caranya negara ini bisa hancur. Makanya buku kedua nanti kita tulis itu tentang kepemimpinan negarawan.
Kepemimpinan negarawan ini ya, dia harus berbicara apa? Politik negara dong. Kalau politik negara, dasarnya apa? Ya Pancasila. Semua harusnya berpedoman kepada Pancasila, bukan kemauan apa? Kemauan mereka yang mayoritas. Berdasarkan kitab suci. Emang negara ini berdasarkan kitab suci? Saya pernah pidato menggelegar itu ya. Itu Semat Lapak itu pernah masukkan juga ke YouTube itu. Agamamu. Itu kata kalimatnya dia. Tapi kan kenapa sekarang harus fanatik beragama? Negara ini mau dirubah menjadi negara agama. Lihat itu tadi profesor siapa itu? Saya mau cari itu. Ngomongnya, bilangnya apa? NU menjadi sasaran utama dari PKI. Loh, melalui PDIP. Wah, ini gawat ini, udah dipecah-pecah negara ini. Pusat kekuatan bangsa ini, semangat persatuan dan kesatuan itu udah dirobek-robek. Sementara pusat kekuatan khilafah itu sudah dibangun sedemikian rupa. Sehingga mereka merasa paling kuat, tapi mereka salah. Karena tidak laku di bumi pertiwi ini. Yang namanya ideologi khilafah itu. Tidak ada. Bisa nggak ideologi khilafah mempersatukan bangsa ini? Nggak bisa. Makanya selalu saya mengatakan apa? Satu-satunya ideologi, yaitu Pancasila, yang bisa mempersatukan bangsa ini. Tidak ada ideologi lain. Tidak ada konstitusi lain ya yang bisa mempersatukan ini. Tidak ada kitab suci juga yang bisa mempersatukan dari sekian banyak kitab suci. Jadi nilai-nilai yang ada di Pancasila itulah yang harus dijunjung tinggi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Fanatik beragama itu bisa saling membunuh kita. Tapi kalau fanatik beribadah, silakan. Silakan, mau sembahyang 10 kali kek, mau ribuan kali kek, mau sembahyang di mana saja silakan. Karena agama itu berkali-kali saya sampaikan apa? Fungsinya untuk mengontrol diri sendiri. Ya, kalau betul ajaran itu, berarti saya tidak boleh membunuh orang dong. Saya tidak boleh menyakiti orang dong. Saya tidak boleh merampas hak orang dong. Itulah mengontrol diri sendiri. Tapi bukan mengontrol negara. Mengontrol orang lain. Mengontrol konstitusi. Dan mengontrol yang lain-lain. Semua dikontrol. Haram. Dikit-dikit haram. Semua nanti haram. Apa yang kita ngomongkan di sini pun haram. Sebentar lagi Pancasila haram. Percaya sama saya. Ini manusia-manusia apa ini? Nggak ngerti saya. Di mana sekolahnya? Katanya titelnya profesor. Makanya kepemimpinan itu bukan posisi, bukan jabatan, bukan karena titel. Tapi actionnya. Actionnya sesuai dengan apa? Kalau sudah menjadi pandangan hidup bangsa, the way of life bangsa Indonesia, ya buktikanlah. Punya nggak rasa kemanusiaan adil dan beradab? MKC ini dijatuhkan hukuman 10 tahun. Itu hakimnya memang bangsat juga itu. Punya nggak? Dia nggak ngerti Pancasila itu. Iya kan? Punya nggak rasa kemanusiaan dan adil dan beradab? Orangnya sudah sakit, sudah dikasih makan tai lagi. Wah, untung saya orang biasa ya. Biasa di luar. Coba kalau saya orang di dalam, saya habisin itu. Bener. Untung lah. Tapi Tuhan kasih saya, janganlah, kau nggak usah jadi pejabat. Jadi N+62 aja lah. Ya jadi ini yang begini-begini, mohon maaf ya. Saya kadang-kadang capek ngomong, takkan mungkin didengar sama mereka. Tapi sabarlah. Sebentar lagi Tuhan Yesus sudah mau datang, Kak. Kebenaran itu akan ditegakkan. Apa yang harus kita tegakkan di Zoom ini? Walaupun kita sedikit harus berdiri di atas kebenaran. Saya berpikir, walaupun saya sendiri, harus berdiri sendiri. Saya harus berdiri di atas kebenaran. Karena itulah permintaan Tuhan. Bukan permintaan siapa ini, si kadrun-kadrun ini. Kilapa-kilapa ini. Apa mereka sudah berdiri di atas kebenaran? Kebenaran yang mana? Jadi beginilah, ini terkait dengan isu Pancasila. Nah sekarang terkait dengan isu-isu yang sedang menggelora, ya bergelombang seperti tsunami.
ketika Rusia merebut Ukraina? Wah, banyak sekali pendapat sekarang. Ya, banyak pendapat sekarang. Tapi apakah Putin menyerang itu sudah tidak memikirkan keputusan yang tepat? Dia sudah mengambil keputusan yang tepat apa tidak? Dari mana kita tahu? Saya kira dia sudah melalui proses yang panjang itu. Mengambil keputusan kalau Ukraina berbuat yang tidak benar, habisin. Bahkan dia udah mengancam, tidak boleh negara lain campur tangan. Amerika pun nggak bisa campur tangan. Ya, nggak boleh campur tangan dia. Nah, karena Rusia itu punya kekuatan. Dia punya hak veto. Nah, lihat sekarang negara-negara yang embargo. Udah terlambat. Emangnya Rusia bisa diembargo? Harusnya sudah tahu ada gejala-gejala seperti itu. Di dalam kampanye militer itu ada cara bertindak yang fleksibel. Jadi pertama itu diusahakan diplomasi. Mana? Ketua Majelis Umum PBB saja, Dewan Keamanan PBB aja, enggak berdiplomasi. Harusnya turun dia datang ke Rusia sana. Tanya apa persoalannya. Mengapa Rusia ingin apa namanya? Ingin agar Ukraina itu tidak masuk NATO. Harusnya kan dipelajari karena di dalam doktrin. Makanya Putin, saya tidak perlu peduli dengan aturan. Karena dia doktrin yang dia pegang. Kalau Ukraina masuk ke dalam NATO, artinya apa? Pertahanan disusun secara mendalam. Artinya NATO sudah menduduki garis depan. Sun Tzu mengajarkan apa? Siapa yang lebih dulu berada di garis depan, dialah yang akan memperoleh kemenangan. 80% kemenangan itu dari tangan. Makanya dia nggak boleh. Nah sekarang kebetulan di Ukraina itu ada gesekan, friksi, ada friksi di sana. Jadi friksi antara sesama anak bangsa di sana. Karena ada dua. Oh ya, be careful lah. Oh, oke. Jadi ada dua di sana wilayah yang ingin merdeka. Nah, yang begini-begini didukung sama Rusia karena merasa di situ banyak orang yang berasal dari Rusia. Nah, jadi ini perang ini juga perlu kita waspadai karena akan ada dampaknya juga ke Indonesia. Indonesia bisa berbuat apa? Itu tadi ada Profesor Ikhwanto dari Universitas Ahmad Yani. Wah, Presiden Jokowi adalah Presiden G20. Harus segera menyarankan dengan tegas, dengan cepat. Supaya ada sidang Majelis Umum PBB. Nggak usah pun disarankan, PBB sudah bersidang nantinya. Nah yang begini-begini ya, karena nggak berpikir dari doktrin. Dan satu ya di dalam doktrin. Ketika keputusan sudah diputuskan menyerang, di dalam dasar-dasar prinsip-prinsip menyerang, serangan tidak boleh berhenti. Itu pertama itu. Prinsip yang pertama. Serangan tidak boleh terhenti sebelum sasaran tercapai. Yang kedua, ya, serangan harus pasukan bergerak di bawah perlindungan senjata bantuan. Rusia masih main operasi khusus, belum operasi gabungan besar-besaran, belum masuk melalui operasi khusus, ya, melalui mendukung separatis yang ingin berpisahkan diri dari Ukraina. Nanti kita lihat sanksi ekonomi Rusia kepada Ukraina atau sanksi negara lain terhadap Rusia. Nah lihat, kita melihat perkembangan ini juga karena kita jangan bicara Pancasila saja kalau kita tidak melihat itu, karena melihat ini juga Pancasila. Kenapa Pancasila? Karena Pancasila itu merupakan pandangan hidup dunia juga. Weltan Secau. Itu ditulis di buku kita. Jadi bukan hanya sekarang pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, yang begini-begini ini banyak nggak kita pahami. Sekarang posisi Indonesia di mana? Posisi Indonesia di mana dalam perang Rusia sama Ukraina? Tapi lihat, kenapa Cina diam-diam aja? Cina belum menyatakan apa-apa. Negara yang punya hak veto, Cina, Perancis, Inggris, Amerika, satu lagi Inggris. Inggris masih ragu-ragu kelihatannya.
Tapi Amerika pun masih ragu-ragu, dia nggak bisa menyerang ke sana. Karena itu siapa si Ukraina bukan negara NATO, belum. Coba kalau itu negara NATO, wah NATO pasti udah langsung terbang sama pesawatnya. Itulah hebatnya Putin mengambil keputusan. Luar biasa dia berpikirnya. Ya, saling bantu. Jadi Rusia kalau mereka nanti diserang, pasti Cina turun tangan bantu dia. Karena mereka ada kemiripan di dalam ideologi. Korea Utara juga ikut. Wah, ini bisa perang dunia lah ini. Bisa perang dunia ini. Dan satu hal lagi, kalau nanti Putin dibilang merampas ya, mengambil Ukraina, menganeksasi Ukraina. Kalau itu terjadi, apa yang terjadi dengan Cina? Cina bisa mengambil Taiwan. Wah, ini ramai nih. Jadi nanti memang bisa saja terjadi perang dunia. Pertanyaannya, apakah akan terjadi perang dunia? Oh, bisa. Bisa iya, bisa tidak. Tidak kalau apa? Kalau NATO dengan negara sekutunya tidak mengambil tindakan bersenjata. Kalau dia ngambil tindakan bersenjata, waduh, berat. Perang dunia ini. Perang dunia. Jadi perang dunia ketiga itu tidak diawali dari Laut Cina Selatan. Nah, pertanyaannya di Zoom ini, apakah ini sudah dinubuatkan di Tuhan, di dalam firman Tuhan? Apakah sudah dinubuatkan? Sekarang ribut lagi. Ini Gog Magog. Ya, macam-macam lah. Inilah mungkin yang disebut Gog Magog katanya. Tapi kita lihatlah perkembangan ini. Situasi berkembang, tidak ada yang pasti. Yang pasti ketidakpastian. Ya, sejak Perang Dingin berakhir, dunia ini bukan semakin damai. Kalau mau kita secara teliti mengecek, ya, kalau mau secara teliti mengecek, korban manusia mana lebih banyak? Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, pasca Perang Dingin ini. Dan korbannya ini sekarang bukan hanya korban nyawa, bukan hanya korban jiwa, tapi korban penyakit gila, penyakit jiwa. Jiwa kita dihantam sekarang, mindset kita dihantam. Hati-hati loh. Kemudian isu-isu tentang perpindahan ibu kota masih terus menggelora. Rejim ini disalahkan terus tanpa pengkajian yang jelas. Melihat dari sudut pandangnya masing-masing. Bukan berdasarkan patokan yang standar. Mengapa ibu kota itu dipindahkan ke Kalimantan? Nah, ini belum dilihat dari aspek ideologi, ya, nilai-nilai yang ada Pancasila, dari aspek konstitusi, dari aspek doktrin keamanan, doktrin pertahanan, sosial, ekonomi, budaya, semua harusnya dilihat. Tapi memang mohon maaf lah, itu tidak pernah dipaparkan. Kemarin, kira-kira tanggal berapa saya lupa tanggalnya. Kita bicara di Komisi 1 DPR. Komisi 1 DPR tapi fraksi Demokrat membahas masalah PIR. Ini isu-isu juga ini PIR. Flight Information Regulation, ya, Defense Cooperation Agreement, sama satu lagi ekstradisi. Ya, ini tiba-tiba baru seminggu kita ngomong PIR. Pesawat Tiongkok mendarat membawa apa coba? Isinya apa coba? Untuk apa coba? Mendarat tidak ketangkap sama radar. Wah, ini memang negara ini udah nggak jelas ini kalau melihat saya ini. Makanya saya bilang, apakah ada pertahanan ibu kota? Ada pertahanan negara ini. Buktikanlah. Bahkan saya bilang di dalam forum itu apa? Coba beritahu kepala negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Perintahkan satuan-satuan ini masuk kedudukan. Mempertahankan negara ini. Di mana dia masuk? Memang betul udah digelar. Tapi kan bukan digelar. Kalau digelar aja, digelar secara apa? Digelar hanya dalam bentuk satuan. Tapi digelar dalam penggunaan kekuatan, sudah bisa digunakan. Coba bikin skenario. Ya, negara ini diserang dari timur, dari barat. Sudah ada belum? Ya, dari utara sama dari selatan. Karena kalau kita pertahan itu, ada prinsip pertahanan itu di samping harus disusun secara mendalam dan berlapis, dan juga harus pertahanan itu apa? Disusun secara keliling. Karena musuh
bisa menggunakan segala arah. Ya, arah. Jalan pendekat dari mana? Oh, nanti kita tayangkanlah. Saya mungkin minggu depan akan menyampaikan itu. Ya, kalau Indonesia diserang, dari arah mana yang paling mudah? Coba lihat sisi timurnya Pulau Sumatera itu. Laut membentang begitu. 5 aja kapal induk dari jauh. Udah selesai. Nah, jadi yang begini-begini ini memang terkait dengan tadi yang pertama, nilai-nilai Pancasila, sudah nggak ada lagi dukungan terhadap nilai Pancasila. Pancasila itu mau dikuburkan. Mau dikuburkan, bukan dijunjung tinggi. Makanya coba lihat, bumikan Pancasila. Apa maknanya Pancasila dibumikan? Ya dikubur, tapi junjung tinggi dong. Muliakan. Ini kadang-kadang elit-elit kita ngomong yang malah yang katanya jago-jago Pancasila. Mari kita membumikan Pancasila. Ya namanya dibumikan Pancasila ya dikubur Pancasila itu. Hati-hati statement-statement itu. Nah sekarang yang paling parah sekarang kita lihat banyak orang ngomong bahwa sekarang ada PKI gaya baru. PKI gaya baru itu seperti apa? Saya juga nggak ngerti. Oke lah kalau mereka bilang itu PKI gaya baru. Apa betul cara-cara PKI yang dipakai? Ini sekarang lagi berbenturan ini antara apa? Antara kelompok yang namanya kelompok intelektual, tokoh-tokoh intelektual, ya, total melawan tokoh-tokoh nasionalis, melawan tokoh-tokoh masyarakat, melawan juga tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh lainnya. Tokoh agama juga sama. Sekarang tokoh agama berpihak di mana ini sekarang? Saya nggak tahu ya. Untuk apa ada BPIP? Oh nggak ngomong itu. Apa dia nggak punya kewenangan menyampaikan nilai-nilai Pancasila? Aduh, Amerika aja kemarin ya saya melihat ada satu sidang anak itu mencuri, dihukum dan sebagainya. Yang disalahkan anak itu atau pemerintahan yang disalahkan? Pemerintahan karena nggak bisa mensejahterakan. Ya, tapi lupa kita bahwa nilai kesejahteraan yang paling tinggi adalah keamanan. Itu yang lupa. Sudahkah kita melindungi bangsa kita? Sudahkah kita melindungi seluruh tumpah darah? Baru memajukan kesejahteraan umum. Tapi nilai kesejahteraan yang paling tinggi nilainya adalah keamanan. Kalau kami di tentara, nilai kesejahteraan yang paling tinggi bagi kami bukan uang, bukan gaji, bukan ULP. Tapi apa? Latihan terbaik. The best well-purposed soldier is the best class training. Itu kalau dia dilatih tidak benar, nyawanya mati. Mau digaji 10 juta, 100 juta juga nggak ada artinya. Emangnya bisa nyawa dibeli? Nah sama dengan kita melindungi bangsa ini. Sudahkah kita melindungi Muhammad Kece dari nilai-nilai Pancasila? Sudahkah kita bisa berdamai? Sampai kapan kita ini saling menista agama? Di mana otak-otaknya ini? Tapi itu tadilah, mari kita pelajari. Yang namanya pusat kekuatan bangsa ini ada di mana? Pusat kekuatan khilafah itu ada di mana? Pusat kelemahan bangsa ini ada di mana? Pusat kelemahan khilafah di mana? Mari kita berperang. Ini sudah perang. Sudah peperangan. Peperangan apa? Mindset. Ya, walaupun tanpa senjata. Ini namanya senjata sistem sosial. Ya. Mohon maaf ini saya yang ada di Zoom ini. Tapi silakanlah. Mungkin sampai di sini aja penjelasan saya. Mohon maaf malam ini saya nggak menyiapkan bahan untuk dipaparkan. Karena kemarin saya satu harian sebelumnya itu juga sibuk saya menyiapkan. Pak Putih juga tahu kok. Dia kebetulan belum berangkat tuh hari Selasa. Oke lah, itu saja. Marilah kita buka tata ruang tanya jawab. Karena ini sekarang udah hampir jam 10:30 ya. Oke, Ya, jam silakan 10. Pak Paul. Ya, silakan luar Pak Paul. biasa. Ini sudah cukup panas menarik ya. Kita cerita bisa tarik ya dari lokal, ya think global, act lokal ya, luar biasa. Tapi kalau saya setuju dengan Pak Tobing tadi ya, kalau Putin itu nggak mungkin nggak mikir, makanya PBB diam aja, makanya NATO pun diam aja nggak berani, Jerman aja nggak berani kok, Jerman aja nggak berani, Jerman negara gede begitu, yang sebelahan aja nggak berani, nggak ada sesuatu. Tetapi kita balik lagi ya, ketika dunia sudah berpikir demikian
jauh ke depan. Indonesia kita masih mikirin agama ya, geblek ya Indonesia ini ya. Kita masih mikirin agama, kita masih masih bergelut ya, dengan tersinggung, sakit hati. Ya, kapan majunya? Nggak bisa maju. Selama kita masih disandera oleh agama, nggak bisa. Pancasilanya pun disandera oleh agama. Tadi saya setuju ya, mereka itu bukan mau naikkan Pancasila loh, jargon-jargon mereka itu mau mengebumikan Pancasila. Mereka itu mau menghancurkan Pancasila, percaya deh. Tidak ada negara yang penduduknya mayoritas Islam yang kemudian mau negaranya jadi negara yang nasionalis biasa, nggak ada. Bahkan Malaysia pun jadi negara Islam, sampai sekarang nggak maju-maju. Indonesia mau dibikin ke sana juga. Ya, mereka maunya ke sana. Ya, orang-orang Islam ini memang maunya ke sana. Tetapi beberapa orang nasionalis mau mempertahankannya. Bisa berhasil? Nggak akan berhasil. Selama mayoritas Indonesia masih Islam, hancur Indonesia. Akan menuju kehancuran. Bukan masalah ini ya, bukan masalah radikal dan non-radikal lagi sekarang. Karena masalahnya agamanya ini sudah dibawa menjadi ideologi. Karena Islam itu memang sebuah ideologi. Ya. Jadi hanya bisa orang menanggalkan agama. Kalau dia berani, seperti Arab Saudi sedang mencoba, itu pun waduh berapa banyak yang dipenjara tuh. Nah, Indonesia, Anwar Abbas sudah sedemikian edannya begitu, ya. Jelas MUI ini menjadi sarang teroris, jelas PKS sarang teroris, jelas FPI sarang teroris. Ya kan? Nggak ada tuh. Kalau zamannya PKI dulu berapa 3 juta orang yang terkait dengan PKI dibantai. Berani nggak nih Jokowi membantai semua orang yang tersangkut paut dengan FPI? Waduh, bikin undang-undang. Semua orang yang tersangkut, kasih KTP-nya dikasih tanda ex FPI. Ya dulu ya, tahun kemarin kan kita sudah bilang PKI kan FPI kan. Nggak bisa, karena sekarang mereka berafiliasi, para teroris ini berafiliasi ke partai-partai nasionalis. Ya, dan ke partai-partai Islam. Oh, hati-hati. Ya, luar biasa. Oke, sebentar. Kita lanjut ini. Ya, Robert Mawengkang. Silakan.